Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Sinpo TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita ketika kita ditanya amalan apa yang terberat buat kita? Mungkin sebagian kita mengatakan sholat. Mungkin sebagian kita juga mengatakan jihad. Mungkin sebagian kita mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi poin dari amalan itu adalah apa yang bertengger di hati kita. Apa yang terjadi ada di benak hati kita. Itulah amalan terberat. Ketika kita bersedekah, mengeluarkan uang dari kantong kita, itu mudah. Tapi ketika kita menjaga amalan hati itu agar tidak ria, agar tidak merasa ujub, merasa hebat, merasa paling banyak dermawan, itu paling berat. Ketika kita sholat, mungkin kita bisa melaksanakan, tapi yang terberat adalah menjaga amalan hati di diri kita masing-masing. Karena Allah pun berfirman, ada orang yang sholat tapi dihukumi dosa. Fawailul lil musallin. Kenapa? Celaka bagi orang yang sholat karena sholatnya ingin dilihat. Yura'un. Dia ingin dilihat oleh manusia. Ingin dibilang sesuatu dia yang hebat. Suaranya bagus. Indah. Sholatnya rajin. Jadi amalan itu tergantung hati. Tergantung kita mengemas di hati kita apa yang ada bertengger di hati kita. Itulah amalan yang berat buat kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Apakah kita ingin dilihat oleh manusia? Apakah kita ingin dipuji oleh manusia? Atau dalam bentuk-bentuk lain? Maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena niat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila ia buruk, maka buruk semua amal perbuatannya. Ala wahiyya qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, terutama dalam kondisi Ramadan ini, kita menjaga semua amal kita, niat kita, apa yang ada di dalam hati kita itu, sehingga Allah akan memberikan keridhaan buat kita. Sebuah hadis yang panjang, ada 3 orang nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang diberikan kenikmatan untuk bisa berjihad oleh Allah. Dipanggil pertama. Wahai hambaku, apa yang kau pergunakan dengan nikmatku, kata Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berjihad di medan perang. Aku berjuang menjuangkan agamamu. Lalu apa kata Allah? Kadzabta. Engkau berbohong, engkau berdusta. Na'udzubillah. Sesuatu ibadah yang tertinggi pun jihad. Akan tapi tidak dinilai oleh Allah. Karena amalan hatinya rusak. Karena ia ingin, kata Allah apa? Kamu ingin cuma disebut sebagai orang yang ahli jihad. Engkau cuma ingin disebut oleh manusia. Wah, dia berjihad, dia syahid di medan perang. Tapi hatimu hanya untuk dunia dan manusia. Lalu diseret oleh malaikat, dibawa masuk ke dalam neraka.
Kedua, manusia yang ahli ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengerti, faham tentang ilmu. Lalu Allah bertanya, apa yang kau pergunakan dengan nikmatku, kata Allah. Ya Allah, sungguhnya aku mengajarkan begini, semua diajarkan. Untuk mengharapkan ridhamu. Kata apa, lalu apa kata Allah? Kazabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Kamu cuma ingin disebut orang ahli ilmu. Orang yang soleh, orang yang pintar, orang yang alim. Disebut ustadz, disebut kiai. Malaikat tarik lagi kepalanya, masukkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, orang yang ahli sedekah dipanggil oleh Allah. Apa yang kau pergunakan dengan nikmatku, kata Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah untuk membangun ini. Aku bersedekah untuk mendirikan agama. Untuk memberikan kemanfaatan, kemaslahatan umat. Apa kata Allah? Kazabta. Engkau berbohong lagi. Engkau berbohong. Tarik lagi malaikat. Engkau cuma ingin disebut orang ahli sedekah. Engkau mengeluarkan uang dari kantongmu hanya untuk disebut ahli sedekah. Ria, sum'ah, ingin didengar. Si fulan telah melakukan ibadah sedekah. Diumumkan, tolong disebut nama saya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, saya mengajak kepada diri saya pribadi. Jagalah setiap niat kita. Jagalah setiap apa yang terbesit, terbesak di dalam hati kita. Karena itu Allah menilai hati. Mungkin amalan-amalan kita banyak, tapi kita melupakan amalan yang utama. Amalan hati yang harus kita jaga. Karena Allah melihat hati kita, bukan melihat amal, bukan melihat berapa banyak pun amal kita. Pernah kita mendengar kisah dari Rasulullah ketika orang yang ahli zina, perempuan, ingin bertaubat, tapi niatnya benar. Dia niatnya benar. Lalu Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Cuma memberikan minuman seekor anjing. Tapi niatnya, dia sudah ingin bertaubat kepada Allah. Niatnya, mudah-mudahan ini amal terakhir yang bisa dia berikan. Wallahu a'lam. Pemirsa yang budiman, demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka puasa. Bermohonlah agar hati kita dijaga oleh Allah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.